Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat aslih yang dimuliakan Allah. Bersyukur kembali kepada Allah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali memperbaiki amal kita, juga untuk mentobati dosa-dosa kita yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak di masa lalu. Baik sahabat asli, masih bersama dalam kajian kitab Bustanul Wa'idhin lil Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih seputar tentang ahwal yaumil qiyamah atau kondisi keadaan hari kiamat. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tangisan Nabi SAW, ya, atas kengerian yang akan Allah persiapkan untuk manusia seluruhnya di hari kiamat. Baik, kali ini kita akan coba masuk ke tema baru, sub tema baru, yaitu makna dakil ardi wanshiqaqiha. Apa makna diguncangkannya bumi dan terbelahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, su'ila ba'dul ulama an makna at-takrar hatainil kalimatain, dakkan dakka wa saffan saffa. Apa maksud? Sebagian ulama ditanya, ada yang bertanya kepada para sebagian ulama tentang apa makna dari pengulangan kata dakka dan saffa. Faqal, mereka menjawab, tudakdikul ard dakkan ba'da dakkin, ay taharraka marratan ba'da ukhra hatta la yabqa 'alaiha atharun min bina'in aw jabalin aw syajar. Sebagian menjawab, bumi diguncang itu, guncangan satu dengan guncangan yang lain itu, ya, itu artinya taharruk, itu artinya pergerakan yang disusul dengan gerakan yang lain, artinya guncangan begitu ya. Hatta la yabqa 'alaiha, sampai di atas bumi ini pun tidak tersisa sedikit pun dari sisa-sisa bangunan, gunung, atau pepohonan, atau yang mungkin bisa dibilang sesuatu yang lebih tinggi. Ya, itu semua Allah guncangkan, semoga semuanya rontok. Bangunan-bangunan, gunung-gunung yang mungkin menjulang tinggi, pohon-pohon yang kuat, yang tua, semuanya tunduk. Ya. Wa qauluhu saffan, adapun kalimat saffan itu maksudnya adalah malaikat berdatangan saf demi saf. Ya, kullu malakin qad syaghala bi nafsihi li'azmi ma yara min zuhuril ahwal. Saking banyaknya malaikat, mereka sampai bersaf-saf. Kemudian mereka sibuk, sangat sibuk dengan kondisi yang sangat mencekam di hari kiamat itu. Ya, fa idza kathra zilzal ard, saat guncangan semakin intens, Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 41, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Kemudian bumi dan gunung-gunung itu dibenturkan sekali bentur. Hatta tanqati'al jibal min usuliha wa tanshaqqal ard wa thugur fiha anharuha wa yu'unuha wa yadkhulu fiha kull qasrin syadid min baini qadimin wa jadid. Sampai dibenturkan oleh Allah itu bumi dan gunung-gunungnya itu
sampai gunung tuh tercabut dari akarnya. Wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah. Wa taghuru fiha anharuha, juga sungai-sungainya terbelah, mata-mata airnya. Wa yadkhulu fiha kullu qasrin syadidin min baini qadimin wa jadid. Semua rumah akan tenggelam karena bumi terbelah, seperti layaknya Qarun. Semua juga akan tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah. Mau bangunan lama, mau bangunan baru, sama aja. Fayalahu min yaumin ma ahwalahu wa min bala'in ma atwalahu wa min jabbarin ma adalahu. Maka sungguh hari yang sangat melelahkan. Ya, hari yang sangat eh, panjang, susah, kemudian sulit. Ya, wa min jabbarin ma adalahu. Maka segala puji bagi Allah, Maha Besar Allah yang Jabbar tapi tetap adil. Qad afnal ibada bil hamami fala yara ahadun minal anam. Nanti hari itu tidak ada satu orang pun yang hidup, dimatikan semuanya. Fa idza stawal awwaluna wal akharuna fi ardil qiyamah amara Allah tabaraka ta'ala as-samaa an tashaqqu fatashaqqu kullu sama'in wa tanqati' mithla qat'is sahab wa qila kama yatatayyaru al-fitan al-qatn bi yaday al-qattanina idh nadfu. Nanti di padang mahsyar berkumpullah generasi awal, generasi umat-umat setelahnya gitu ya, yang datang belakangan, semua kumpul di masjid, di padang mahsyar gitu ya. Kemudian Allah memerintahkan langit untuk terpecah. Jadi dua kah, entah, pokoknya terpecah. Ya, wa tanqati mithla qat'is sahab. Kemudian terpotong-potong itu ya, seperti potongan-potongan awan, qat'us sahab. Wa qila kama yatatayarul qatnu baina yadil qattanin. Idzan famithlu dhalika saut famathil nafsika sauta inshiqaqiha fi sam'ik wa kaifa yathbutu lahu fu'adak wa yastaqirru li fadha'atin hawla qadam. Coba bayangkan, kata Ibnu Jauzi, gimana suara yang menggelegar itu, terus bagaimana hatimu tetap kokoh. Wa yastaqiru lafadhatin haulihi qadam, gimana kakimu masih tegap bisa berdiri dengan kondisi yang sangat mencekam seperti itu. Kondisi yang sangat mengerikan itu. Faqaddim fi ayyami hayatika ma yaqiqa tilkal ahwal. Li'anna al-khalq fi ahwali yaumil qiyamati ala qadri amalih fid dunya min khairin wa syarr. Kata Syekh, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, maka berkaryalah untuk dirimu, untuk umatmu, dengan cara yang akan menyelamatkanmu dari kengerian ya hari kiamat itu. Ya, li'annal khalq fi ahwal yaumil qiyamah ala qadri amalihim fid dunya wal min khairin wa syarr. Karena kondisi seseorang di hari mahsyar itu tergantung amalan dia di dunia. Kalau baik, baik, kalau buruk, buruk. Faman 'amila salihan wa khafa min rabbih wa khafa min hauli dzalikal yaum amanahu maulahu min jami'i ahwalihi wa kurubihi wa man lam yaqdim fi dunyahu amalan salihan li ukhra laqitahu sa'abul khatub wa taradafat alaihi al-humum wal kurub wa indahu hina la tanfa'uhu an-nadama idha hala fi ahwal qiyamah. Baik. Faman 'amila salihan wa khafa min rabbih wa khafa min hauli dzalikal yaum amanahu maulahu. Jadi meskipun hari-hari itu mencekam, digambarkan oleh Rasulullah hari kiamat itu mencekam, tapi ya kita tidak boleh merasa terlalu takut yang berlebihan. Ya. Makanya waman lam yaqdim fi dunyahu amalan salih ukhrah laqitahu sa'abul. Orang yang enggak pernah berbuat untuk akhiratnya, selalu untuk dunia itu akan susah sekali. Ya, ini intinya teman-teman tentang
makna ini kan tadi hadis panjang ya tentang makna terbelahnya eh, terbelahnya bumi ya terbelahnya bumi dan kondisi yang lain. Baik, kita akan masuk yang ke subtema baru judulnya Al-Amnu wal Khauf. Keamanan dan ketakutan. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu tabaraka wa ta'ala idza khafani 'abdi fid dunya amantuhu yawmal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah fa idza inshaqqatis samawati balagatil qulubul hanajir wa ayqana kullu 'abdin wa ummuhu annahu qadimun 'ala ma 'amila fil dhawahiri was sarair idza inshaqqatis samawati 'azumatil masaib. Ya, عظمت المصائب وكثرة النوائب وندم العباد على ما فرط في الدنيا وضيع من الثوب والرغائب. Baik, intinya apa? Saya bacakan di sini. Diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, "Idza khafani 'abdi fid dunya amantuhu yaumil." Jika hambaku memiliki rasa takut kepadaku di dunia, maka aku akan tenangkan dia di akhirat, di hari kiamat. Wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ya, kalau seandainya dia ditenangkan di dunia berarti kan nanti di urusan akhiratnya agak tegang sedikit gitu ya. Ini di sini apa tadi? Akhaftuhu yaumal qiyamah. Fa idzan syaqqatis samawati wa baghalatil qulubul hanajir wa yaqana kullu 'abdin wa ummaha annahu qadimun 'ala ma 'amila fil dhawahir was sarair idza ishtaqatil samawati 'azumatil masaib wa kathrat nawaib wa nadama al 'abdu 'ala ma farata fid dunya wa dhayya min ath-thawbi war raghaib. Ya, kalau nanti matahari itu langit itu terbelah, fa idza syaqqatis samawat balagatil qulubul hanajir. Rasa ketakutan tuh sampai tenggorokan, hanjar. Wa ayqana kullu 'abdin dan setiap orang yakin bahwa wa ummatun annahu qadimun 'ala ma'amila fi dhahir bahwa itu semua adalah buah dari amalan yang zahir dan amalan yang tersembunyi. Idzan syaqqatis samawat 'azumatil masaib. Kalau matahari atau langit terbelah maka urusan makin besar ini. Baik, fa idzan syaqqatis samawat 'azumatiz ar-razayat wa kathratal afat wa dhaharal 'adzab wa hallatil 'uqubat. Jika seandainya apa di sini matahari terbelah ketika langit terbelah maka azumatir razayat berbagai malapetaka semakin dahsyat wa kasratil al-afat hukuman malapetaka azab tampak lebih nyata wa dhaharal azab wa hallatil uqubat ya wa adharallahu mukhbatis sarirat. Allah mengungkap atau Allah menyingkap seluruh rahasia yang selama ini tersembunyi. Wa nadbil 'abdil maghrur 'ala ma adnama fil ayyami wal awqat wa ma janna fis syuhuri was sa'at. Juga orang-orang akan tertipu oleh dunia, menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukan olehnya gitu ya. Baik sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Kemudian faidan syaqqatis samawat kathratil ahzam. Jika langit terbelah, terpecah, maka akan banyak kesedihan. Wa barazatin niran. Ya, neraka diperlihatkan. Wa uzlifatil jinan, surga didekatkan. Wa nadibil 'asi 'ala ma 'amila minasyaitan. Dan pelaku maksiat tadi menyesali dosanya, ya, mereka akan bertaubat kepada Allah. Wa 'ala ma farrata fihi min ta'atir rahman fantabihu li hadhil ahwal ya ma'syarul ikhwan.
Ya ahlal islami wal iman fa innal haula wallahi azim wal khutabu kabir. Baik. Wa ala ma farrata fihi min ta'ah, dari apapun yang pernah dia dilalaikan dari taat kepada Allah, maka bagi mereka yang lalai tolong perhatikan ini. Begitu ngerinya kondisi kala itu. Ya ahlal islami wal iman, wahai orang Islam dan orang iman, fa innal haula wallahu azimul wal khutab kabir jisim. Wahai yang beragama Islam, muslim, mukmin, ya kan? Fa innal haula wallahi azim. Sungguh apa namanya ya? Al-haul di sini kondisi yang mencekam ini demi Allah itu akan sangat agung sekali. Baik, malaikatu sama'id dunya. Kita akan masuk ke subtema baru, malaikatu sama'id dunya. Artinya apa? Artinya adalah malaikat penjaga langit dunia. Malaikatu sama'id dunya. Baik. Fa idzan syaqqatis samawat wa taqatta'at wa nazalatil malaikatu bi ajma'iha فإذا نزلت ملائكة السماء الدنيا فزع منهم أهل الأرض وظنوا أنه قد أمر فيهم بأمر فتقول لهم ملائكة السماء الدنيا لا تجزئوا منا فإنا نخاف من الذي تخافون وتكون الملائكة السماء الدنيا أكثر من أهل الأرض إنسها وجنها وأنعامها وطيرها ووحشها وجميع خلق برها وبحرها 70 ضعفا فتبقى العباد يموج بعضهم في بعض. Ringkasnya gini, ketika langit nanti hancur, terpecah belah gitu ya, berkeping-keping, bahkan ada satu malaikat, ada sesaat malaikat lagi menurunkan perintah pertama, itu baca. Wa dhannu annahu qad amara fihim bi amrin. Dia merasa ini sudah apa namanya, saat malaikat penghuni langit pertama turun, ya, penduduk bumi merasa sangat takut dan mengira bahwa keputusan Allah lah yang telah ditetapkan. Wa dhannu annahum qad amara fihim bi amrin. Ngeri. Fataqulu lahum malaikatu samai dunya. Akhirnya malaikat langit itu mengatakan, jangan takut kepada kami, la taji'u minna fa inna nakhafu min alladhi takhafun. Wa takunu malaikatu samai dunya akthar min ahli al-ardi wa insiha wa jinni. Di sini langit mungkin akan berkata, jangan takut. Mereka mungkin menganggap kalian itu ini besar sekali urusannya gitu ya. Tapi malaikat langit dunia itu tadi malah memotivasi. Jangan takut. Kami tidak akan la tajza'u minna. Baik, jangan takut kepada kami, sesungguhnya kami pun takut terhadap apa yang kalian takutkan. Baik. Wa takunu malaikat samai dunya aktsar min ahli al-ard wa insiha. Jumlah malaikat yang ada di langit kalau digabung itu akan lebih banyak daripada manusia dan jin. Bahkan lebih banyak dari rumput an'amiha wa tayriha, binatang ternaknya, burung-burungnya dan lain sebagainya. Itu artinya teman-teman, itu kedalaman ilmu. Ya. Kedalaman ilmu seseorang. Baik. Malaikatus sama'its tsaniyah. Di sini saya akan percepat saja, teman-teman, maksudnya singkat-singkat saja. ثم تنزل الملائكة السماء الثانية وهم أكثر عددا وأعظم خلقا ممن اجتمع في الأرض 70 ضعفا فتجزئ منهم ملائكة السماء الدنيا وجميع في الأرض فيقول لهم لا تجزئوا نحن مشغولون بأنفسنا ونخلف ما تخافون منا فلا تزال ملائكة كل سماء تنزل ويجزأ منهم جميع ما سبقهم ويكون أهل كل سماء أكثر وأعظم ممن سبقهم 70 ضعفا. Tadi kan
apa namanya, malaikat penduduk langit lapis pertama gitu ya. Sekarang lapis kedua, so lebih tinggi. Eh, Jumlahnya kalau kata Ibnul Jauzi itu sama juga aktsar adadan wa a'dham mukhalaqan mimman ijtama'al ard 70 dha'fan. Jumlah penduduk langit, apa namanya, penduduk langit ya, malaikat penduduk langit itu masih lebih banyak daripada jumlah manusia di bumi, bayangin. Udah gitu dikali 70 kali. Banyak banget berarti malaikat penduduk langit. Makanya eh, apa namanya ya, malaikat itu menenangkan kalau dia turun dari langit. Ala kulli seperti itu. Nanti ada beberapa penjelasannya di sini tentang syair-syair yang saya bacakan saja syairnya. Ya ghafilin fiku qabla ba'thikum wa qabla yu'khadu bil aqdami wal lamami. Wahai orang-orang yang lalai, yang tidur, sadar dan bangunlah sebelum kalian dibangkitkan. Ya, wan nasu ajma' darran syakhisuna gadan la yantiquna bila bikum wala samami. Esok seluruh manusia seluruhnya akan berdiri terpaku, terdiam gitu ya. Dengan apa, pemandangan di sana di hari kiamat. Maka dari itu semua makhluk sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Kita tahu hadisnya, Ibunda Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah, kalau nggak pakai apa-apa bukankah ada potensi kita lihat aurat orang lain? Kata Rasul, kala itu urusan yang kita bahas ini akan lebih menyulitkan atau lebih menyibukkan dia dari melihat aurat orang lain. Nah itu teman-teman kira-kira. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.